Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran online bersama saya, pengampu mata kuliah Statistik Matematika 2, Nurul Husna, SPD MPD. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang uji komparasi dua sampel berpasangan atau uji dua sampel berkorelasi. Nah, ini merupakan video lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu materi uji komparasi dua sampel independen. Nah, jadi untuk penjelasan tentang apa itu hipotesis komparasi itu tidak akan saya bahas lagi. Jadi kita langsung ke inti dari materi uji komparasi dua sampel berpasangan. Nah, untuk tahap-tahapannya itu sama seperti uji komparasi dua sampel independen, itu terdiri dari dua tahap, yaitu tahap hipotesis, tahap pengujian hipotesis, keputusan, dan kesimpulan. Nah, yang berbeda di sini itu adalah di tahap pengujian hipotesisnya, karena rumus yang digunakan atau rumus T hitung yang digunakan itu berbeda. Nah, untuk hipotesisnya juga masih sama, yaitu kita masih menggunakan perumusan hipotesis, uji dua pihak, yaitu menggunakan tanda sama dengan, uji pihak kiri, yaitu HA-nya itu bertanda lebih kecil dari, dan uji pihak kanan, HA-nya ini bertanda lebih besar dari. Nah, untuk pengujian hipotesisnya, nah di sini yang berbeda, perbedaannya itu ada di rumus dari T hitungnya, dan di tahap ini juga kita akan membuat tabel penolongnya karena ada proses tertentu yang harus kita lakukan sehingga nanti diperolehlah nilai sigma D kuadrat. Nah, apa itu sigma D kuadrat itu akan saya jelaskan di bagian pengujian hipotesis. Kalau sudah dapat nilai T hitungnya, nanti kita tentukan alfa dan kita tentukan DK dengan rumus yaitu N dikurang 1. Kenapa tidak ada N1 dan N2? Karena di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sampel berkorelasi itu artinya adalah sampel yang berasal dari subjek yang sama, tetapi dia dilakukan beberapa kali perlakuan dan atau dilakukan beberapa kali pengukuran. Untuk mencari nilai T hitungnya yang harus kita cari itu adalah nilai dari rata-rata nilai XD-nya. Nah, apa itu XD? Nah, XD itu adalah, jadi XD itu adalah nanti nilai dari hipotesis, nilai dari data 1 itu dikurang dengan nilai dari data 2. Nanti kalau udah dapat nilai seluruh datanya, selanjutnya kita cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari D itu nanti akan kita cari nilai D kecilnya. Jadi D itu bisa kita artikan sebagai difference atau perbedaan ya. Nah, lalu kita cari nilai D-nya. D-nya ini, D kecil ini dapat kita cari dengan cara yaitu mengurangkan nilai dari D besar dengan rata-rata D besarnya, dapatlah nanti nilai D kecil. Selanjutnya baru kita cari nilai D kecil kuadratnya. Kalau udah dapat, barulah dapat nilai T hitung. Nah, lalu kita buat keputusan. Nah, dengan ketentuannya masih juga sama, yaitu kalau dia bertanda sama dengan, maka itu berarti dia pengujian dua pihak, yaitu HO diterima jika T hitung berada di antara negatif T tabel dan positif T tabel. Nah, kalau dia pihak kiri, T hitungnya itu harus lebih besar dari negatif T tabel. Kalau dia uji pihak kanan, maka T hitungnya itu harus lebih kecil dari T tabel, baru HO-nya diterima. Nah, kalau udah dapat keputusannya, baru kita tentukan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu ambil kalimat dari keputusan apakah HO atau HA yang diterima. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, contoh soalnya misalnya peneliti
akan melakukan penelitian tentang apakah terdapat perbedaan pemahaman konseptual siswa sebelum dan sesudah menerapkan modul berbasis multi representasi matematis di siswa kelas 7A SMP Negeri 5 Singkawang. Nah, di sini disebut sebagai data berkorelasi karena siswanya itu yaitu siswa kelas 7A, yaitu hanya satu kelas saja, tetapi pengukurannya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pengukuran sebelum diterapkannya modul berbasis multi representasi, dan data keduanya itu berupa data setelah diterapkannya modul berbasis multi representasi, sehingga diperolehlah data sebagai berikut di tabel ini ya. Nah, ini diperoleh data dari 25 siswa. Jadi 25 siswanya ini saya beri kode dari A sampai Y. Nah, nilai pretestnya terlihat di sini untuk yang data dari siswa A sampai siswa kelas M dan siswa N sampai kelas Y. Jadi ini berasal dari kelas yang sama ya, yaitu kelas 7A SMP Negeri 5 Singkawang. Dapatlah datanya seperti ini. Jadi ada nilai pretest itu data sebelum diberikan modul, nilai posttest ini adalah data sesudah diberikan modul. Jadi siswanya tetap sama. Oke, baik. Tahap penyelesaiannya yang pertama yaitu kita buat dulu hipotesisnya. Nah, untuk membuat hipotesisnya untuk yang kali ini kita memerlukan identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita identifikasikan. Yang pertama ini adalah merupakan jenis data berkorelasi, karena tadi saya katakan bahwa dia berasal dari subjek yang sama tetapi diberikan 2 kali pengukuran, yaitu pengukuran sebelum dan pengukuran sesudah. Lalu identifikasi yang 2 yaitu nanti data yang sebelum itu disebut sebagai data pretest, data yang sesudah diberikan modul itu disebut sebagai data posttestnya. Nah, perlu kalian ingat lagi untuk pengujian uji T, syaratnya itu datanya itu harus data normal. Jadi kalian harus memastikan terlebih dahulu apakah data pretest dan data posttestnya itu harus berdistribusi normal. Baru kalian bisa menggunakan uji T komparasi 2 sampel berkorelasi atau independen. Nah, kalau memungkinkan kalian juga kalian harus menguji homogenitas datanya. Nah, apakah nanti datanya ini homogen atau tidak? Oke. Karena ini 2 data, berarti kalian homogen itu menggunakan uji F ya, uji varian. Barulah kita tentukan rumusan masalahnya. Nah, tadi di rumusan masalahnya kalian ingin meneliti apakah terdapat perbedaan pemahaman konseptual siswa sebelum dan sesudah menggunakan modul berbasis multi representasi matematis di kelas 7 SMP Negeri 5 Singkawang. Tadi datanya itu sebelum diberi modul atau pretest dan setelah diberi modul atau posttest. Barulah dari rumusan masalah tersebut kita buat hipotesisnya. Nah, karena tadi ada kata perbedaan, saya tekankan terlebih lagi. Jadi perbedaan itu identik dengan kata sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, untuk hipotesis kalimatnya yaitu tidak terdapat perbedaan yang berarti sama. Maka hipotesis statistiknya kita menggunakan mu1. Mu1 ini berarti kelas data pretest, mu2 itu berarti data posttest ya. Jadi tidak terdapat perbedaan nilai kemampuan pemahaman konseptual matematis siswa sebelum dan sesudah menggunakan modul berbasis multi representasi siswa kelas 7A SMP Negeri 5 Singkawang. Karena ada kata tidak terdapat perbedaan ya. Nah, untuk HA-nya berarti kebalikan dari HO-nya, yaitu terdapat perbedaan. Berarti hipotesis statistiknya kita menggunakan tanda tidak sama dengan.
Oke, untuk tahap berikutnya kita ke tahap pengujian hipotesis. Nah, untuk melakukan tahap pengujian hipotesis terlebih dahulu kita buat tabel penolongnya. Nah, tabel penolongnya ini digunakan untuk mencari nilai D besar, yaitu perbedaan ya, lalu nilai D kecil dan nilai D kecil kuadrat. Nah, nilai D besar ini dicari dengan cara yaitu mengurangkan data post-test dengan data pretest, data sesudah dan data sebelum itu dikurangkan. Misalnya untuk subjek A ya, subjek A itu post-testnya itu 50. Nah, untuk pretestnya nilainya itu adalah 20, maka kurangkan 50 dikurang 20, nanti dapatlah berarti negatif 30. Jadi cari semua data dari data A sampai data N. Nah, seperti ini datanya. Jadi dapatlah datanya seperti ini. Kalau negatif 50 itu artinya untuk yang subjek D ya, yaitu 80 dikurang 30 dan seterusnya sampai ke data N, yaitu misalnya 75 dikurang 40 dapatlah negatif 35. Nah, kalau sudah dapat nilai perbedaan ini, yaitu nilai D besar, kita tentukan nilai D kecil. Nah, nilai D kecil ini diperoleh dari sebelumnya kita cari dulu rata-rata D besar. Nah, dapat rata-rata D besarnya itu dapat negatif 26 ya. Itu nilai D besarnya, itu rata-ratanya. Itu dapat kalian cari dengan Microsoft Excel, dapatlah nanti rata-ratanya negatif 26. Kalau udah dapat, sekarang kita kurangkan dengan nilai D besar ini kita kurangkan dengan rata-rata D besarnya. Contohnya seperti ini. Tadi nilai rata-rata D besar itu adalah negatif 26. Sedangkan D untuk A itu adalah negatif 30. Jadi negatif 30 dikurang negatif 26. Dapatlah negatif 4. Nah, seperti itu ya cara mencarinya. Atau kalau misalnya di data B yaitu D besarnya itu adalah negatif 50 dikurang dengan negatif 26. Nah, sehingga dapatnya itu adalah negatif 24 dan seterusnya sampai ke data ke 25 ya. Selanjutnya kita cari nilai D kuadrat. Nah, D kuadrat ini adalah nilai kuadrat dari D kecil. D kecilnya kan negatif 4 dikuadratkan dapatlah nilainya 16 positif. Nah, sehingga dapatlah datanya sebagai berikut. Nah, selanjutnya karena tadi yang kita perlukan itu adalah jumlah dari D kuadrat, jumlahkan semua data yang ada di kolom D kuadrat. Sehingga diperolehlah data sebagai berikut ya. Ini tadi yang keterangannya. Sebelum kita ke jumlah, jadi saya jelaskan dulu ini. Silahkan aja dilihat. Oke, nah kita cari nilai D kuadratnya. Jadi nilai D kuadratnya yaitu kalau menggunakan penjumlahan dapatnya adalah 5.850. Nah, ini diperoleh dari nilai yang ada di kolom D kuadrat itu dijumlahkan semua, dapatlah 5.850. Nah, kalau udah dapat nilai jumlah D kuadrat atau sigma D kuadrat, nilai ini kita substitusikan ke rumus T hitung. Sekarang kita tentukan nilai T hitung. Nah, T hitungnya tadi rumusnya itu adalah nilai dari rata-rata D besar dibagi dengan sigma D kecil kuadrat per N kali N kurang 1. Itu rumusnya ya. Sehingga tadi rata-rata D besar itu adalah negatif 26. Lalu sigma D kuadrat kecil, D kecil dikuadratkan itu adalah 5.850. N-nya tadi kan 25. Jadi banyak datanya itu 25, maka diperolehlah yaitu negatif 26 dibagi akar 5.850 per 600. Jadi dioperasikan yang di bawah terlebih dahulu.
sehingga diperolehlah data yaitu negatif 26 per akar 9,75 diakarkan dapat 3,1225 ya. Sehingga dapat nilai T hitungnya yaitu negatif 8,33 karena negatif dibagi positif itu negatif. Jadi T hitungnya itu adalah negatif 8,33. Nah, kalau udah dapat nilai T hitung, kita tentukan nilai T tabelnya. Nah, T tabelnya sama ya. Jadi tentukan alfa, tentukan DK. Alfanya 5%, DK-nya yang 24. Nah, ini kita gunakan tabel yang dua pihak. Kenapa dua pihak? Karena tadi hipotesisnya itu bertanda sama dengan. Jadi kita gunakan tabel T yang dua pihak sehingga dapat nilai T tabelnya itu 2,064. Jadi dapat T hitungnya negatif 8,33. T tabelnya itu adalah 2,064. Nah, nilai T tabel ini kita jadikan nilai negatif dan nilai positif. Jadi T tabelnya menjadi negatif 2,064 dan positif 2,064. Sudah dapat, kita tentukan keputusannya. Nah, keputusannya tadi seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, HO diterima jika T hitung itu berada di antara negatif T tabel dan positif T tabel. Nah, kita substitusikan tadi, dapatlah nilai T hitungnya kan negatif 8,33. T tabelnya negatif 2,064 dan positif 2,064. Dan ternyata negatif 8 ini tidak berada di antara negatif 2 dan positif 2. Jadi pernyataannya salah. Karena pernyataannya salah, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi HA-nya diterima, berarti kalau ini keputusannya adalah HA diterima dan HO ditolak. Di tahap terakhir yaitu, karena HA-nya diterima, kita ambil kalimat kesimpulannya itu di HA. Itu terdapat perbedaan rata-rata nilai kemampuan pemahaman konseptual siswa sebelum dan sesudah menggunakan modul berbasis multirepresentasi siswa kelas 8A SMP Negeri 5 Simpawa. Jadi ini kesimpulannya ya. Nah, biasanya uji perbedaan ini berarti ada pengaruh nih, pengaruh modul berbasis multirepresentasi terhadap kemampuan pemahaman konseptual siswa karena ada perbedaan nilai antara nilai pretest dan nilai post. Demikian untuk materi hipotesis, pengujian hipotesis komparasi dua sampel berkorelasi. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.